Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul menulis abstrak dalam karya tulis ilmiah yang beranggotakan dengan saya sendiri Fauziah Nurul Azizah, MPM 2001010094. Prodi S1 Keperawatan Universitas Aisyah Pringsewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Dewi, NPM 2001010084 dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alfaiza Maulaya, NPM 2001011096, Prodi S1 Keperawatan dari kelas C dari Universitas Aisyah Pringsewu. Terima kasih. Abstrak dalam karya tulis ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, pengertian abstrak adalah ikhtisar, karangan, laporan, ringkasan, dan inti. Definisi ini tentu sejalan dengan fungsi dan esensi abstrak sebagai ringkasan atau inti sebuah karya tulis ilmiah. Abstrak merupakan sebuah intisari ringkas mengenai isi karya tulis ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, atau laporan atau jurnal hasil penelitian. Selanjutnya, jenis-jenis abstrak pada karya tulis ilmiah. Yang pertama, abstrak informatif. Pada abstrak ini, tujuan dan metode, hasil, serta kesimpulan dalam sebuah penelitian disajikan secara jelas dan rinci, namun tetap mempertimbangkan keterbatasan ruang dalam penulisan abstrak. Jadi, pembaca tidak perlu membaca keseluruhan dokumen untuk benar-benar memahami apa yang ditulis dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sebagai konsekuensinya, jumlah kata di abstrak jenis ini lebih banyak. Yang kedua, abstrak indikatif. Abstrak indikatif menyampaikan informasi yang bersifat umum saja dari sebuah karya tulis ilmiah, tanpa informasi terperinci layaknya abstrak informatif. Bahasa dalam karya tulis ilmiah. Abstrak sendiri diwajibkan untuk ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa ibu dan bahasa Inggris. Pengertian bahasa ibu di sini adalah bahasa di mana penelitian dilakukan atau karya ilmiah tersebut ditulis. Dalam kasus ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sedangkan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional di sini digunakan untuk menjembatani perbedaan bahasa bagi pembaca asing yang ingin mencari referensi. Fungsi abstrak. Fungsi abstrak sendiri terbagi menjadi 4, yaitu 1. Menyajikan informasi singkat yang menggambarkan keseluruhan isi karya tulis. Penulisan abstrak sebagai ringkasan di bagian awal akan memudahkan pembaca untuk mengetahui gambaran besar mengenai karya tulis tersebut. 2. Memudahkan pembaca dalam mencari referensi. Pembaca tidak perlu melanjutkan untuk membaca keseluruhan karya tulis jika apa yang dicarinya tidak tertulis di abstrak. Dengan kata lain, pembaca bisa menghemat waktu dalam memilah dan mengumpulkan suatu informasi. 3. Syarat wajib diterimanya karya tulis ilmiah. Institusi pendidikan lazimnya mewajibkan akademisinya untuk menulis abstrak dalam dua bahasa. Jika ingin jurnal, makalah, skripsi, tesis, atau disertasinya diterima dan layak dipublikasikan. 4. Ketentuan penulisan abstrak. Abstrak memiliki aturan tersendiri dalam penulisannya yang bersifat formal dan kaku. Untuk ketentuan penulisan abstrak sendiri ada 3, yaitu 1. Abstrak ditulis singkat, kurang lebih setengah sampai 1 halaman, sekitar 250 kata. Fungsi abstrak sendiri adalah sebagai ringkasan dari keseluruhan karya tulis ilmiah yang menyertainya. Jadi, penulisannya pun harus singkat dan menggunakan kalimat padat serta informatif yang mampu menggambarkan keseluruhan karya tulis. 2. Penulisan abstrak harus urut. Abstrak biasanya ditulis sesuai dengan urutannya seperti pendahuluan, tujuan penelitian, metode, hasil atau pembahasan, serta kesimpulan. 3. Isi abstrak harus menggambarkan keseluruhan tulisan.
Abstrak sendiri ditulis sebagai ringkasan dari keseluruhan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, informasi yang tertulis tidak boleh bertentangan dengan tulisan sebenarnya. Struktur penulisan abstrak. Yang pertama yaitu latar belakang. Hal pertama yang mengawali sebuah abstrak adalah latar belakang atau pokok permasalahan yang menjadi bahasa utama untuk diteliti. Kedua, metode penelitian. Peneliti bisa menjelaskan jenis metodologi yang digunakan, pengumpulan data, pemilihan sampel, dan hal lainnya yang terkait dengan penelitian. Ketiga, hasil penelitian. Hasil penelitian ini tidak perlu dijelaskan secara detail dalam abstrak karena terlalu panjang untuk digunakan satu persatu, sedangkan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, pembaca bisa membaca teks aslinya. Dan keempat, kesimpulan. Dalam kesimpulan, penelitian bisa menawarkan solusi serta saran atau menyatakan bahwa penelitian yang digunakannya menyelesaikan permasalahannya.